Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi atmim bil khair, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. InsyaAllah akan kita lanjutkan kembali pengajian kita. Yang terakhir kita sudah mempelajari tentang hamzah wasal, ya. Sekarang kita masuk kepada pembahasan yang baru, babu makharijil hurufi. Bab makhraj, ya, makharij itu jamak dari kata makhraj. Makhraj itu artinya tempat keluar, ya, tempat keluar. Jadi makhrajul huruf, tempat keluar huruf, ya. Jadi kalau disebut makharij itu adalah tempat-tempat keluar huruf. Nah, kalau kita tahu tempat keluarnya, tempat keluar huruf itu, maka tentunya kita akan bisa menyebutkannya dengan baik dan benar. Jadi harus tahu dulu di mana makhrajnya, di mana tempat keluar huruf itu. Nah, tahu dulu kita, baru mudahlah kita untuk melatih membacanya. Ma hiya anwa'ul makharij? Apa saja macam-macam makhraj? Apa saja macam-macamannya? Hiya khamsatun, ya. Makhraj itu ada 5, ya, ada 5. Al-jawfu, rongga, itu yang pertama. Rongga. Rongga itu mana? Rongga ini yang kalau kita nanya antara gigi kita, langit-langit, lidah, dari antara-antaranya itu disebut dengan al-jawf, rongga. Wal halqu, dan halq. Halq itu ini apa namanya? Kerongkongan. Al-halq itu disebut dengan kerongkong. Wal lisanu, dan lisan, lidah. Ya, al-lisan itu adalah lidah. Wasyafatani, dan 2 bibir. Syafatan, 2 bibir. Wal khaysyumu, dan khaysyum. Khaysyum adalah rongga hidung, ya. Yang di dalam, ya, yang di dalam, rongga hidung yang di dalam, itu namanya khaysyum. Jadi makhraj itu ada 5, al-jawf wal halq wal lisan wasyafatani wal khaysyum, ya. Rongga mulut, kerongkongan, lidah, 2 bibir, baru rongga hidung, ada 5. Min aina makhrajul alifis sakinatil maftuhi ma qablaha wal wawis sakinatil madmumi ma qablaha wal ya'is sakinatil maksuri ma qablaha. Dari mana makhraj atau tempat keluarnya alif yang sukun yang difathahkan huruf sebelumnya? Al-maftuhi ma qablaha, yang difathahkan huruf sebelumnya.
Wal wawi sakinati, dan waw yang sukun, al madmumi ma qablaha, yang didhammahkan huruf sebelumnya. Wal ya'i sakinati, dan ya yang berbaris sukun, al maksuri ma qablaha, yang dikasrohkan huruf sebelumnya. Huruf apa ini? Huruf apa ini? Huruf mad. Ya, jadi alif sebelumnya fathah, waw sukun sebelumnya dhammah, ya sukun sebelumnya kasrah. Huruf apa itu? Huruf mad. Dari mana makhraj huruf mad? Makhrajnya adalah, jawabannya minal jawfi, dari rongga mulut. Ya, minal jawfi, dari rongga mulut. Jadi makhrajnya dari rongga mulut. Jadi kalau kita baca contoh, kita buat huruf ba ditambah alif, ba, dia akan keluar, a-nya itu akan keluar dari al-jawf, ya. Ba, ya. Kalau yang dhammah, bu. Jadi nggak ada yang bergerak, bibir nggak bergerak, lidah nggak bergerak, nggak ada kita arahkan ke sana, ke sini, ke bawah, ke atas, ke samping, nggak ada. Memang normal dari jauh, dari rongga mulut. Bukan huruf banyak ya, huruf alif, ya dan wawnya. Ba, bu, di, ya. Jadi yang bunyi a, bunyi u, bunyi i, yang itu makhrajnya dari mana? Dari al-jauh, ya. Jadi ulaika, jadi kita nyebutkan la, itu keluar dari al-jauh. Min aina makhraju hurufil halqi allati hiya al-hamzatu wal ha'u wal 'ainu wal ha'u wal ghainu wal kha'u. Dari mana makhraj huruf halq, huruf kerongkongan, ya. Allati hiya, yang dianya, dia huruf kerongkongan itu ada 6. Al-hamzatu, hamzah, wal ha'u, dan ha, wal 'ainu, dan ain, wal ha'u, dan ha, wal ghainu, dan ghain, wal kha'u, dan kha, ya. Jawabannya minal halqi, dari halq. Apa tadi halq? Kerongkongan. Jadi yang 6 ini keluar dari kerongkongan. Nanti kalau dibagi lagi, kerongkongan itu nanti terbahagi 3. Ya. Jadi yang paling bawah itu nanti hamzah dengan ha. Kemudian di tengah-tengah itu ain dengan a. Kemudian di atasnya itu ghain dengan kha. Jadi penyebutannya kalau hamzah, kayak mana cara menyebutnya? Dari sini, dari dalam sini. A. Nggak perlu ditekan, nggak perlu nggak perlu. Ya, cukup dibuka saja. Itu sudah langsung otomatis dari dalam. A, gitu. I. Ya, itu sudah dari sini. Nah, banyaknya kesalahan pemula yang baru-baru ngaji, baru-baru belajar, dia banyak tashilul hamzah. Apa tashilul hamzah? Meringankan, memudahkan bacaan hamzah. Ini kesalahan yang banyak terjadi bagi pemula, bagi yang baru-baru belajar. Ya, termasuk kalian, ya, itu paling banyak itu kesalahannya. Ya. Contoh, walladzina yu'minuna bima seharusnya jelas dia Nah, kalau kalian membacanya walladzina yu'minuna bima
bima unzila ilaika wa ma baca lagi jangan wa ma unzila, itu namanya tashil, nggak boleh ya. Apalagi yang pakai hamzah banyak itu. Biasanya yang terjadi tashil itu ketika dengung, setelah hamzah itu ada dengung ya. Apa contohnya lagi? Sawaun alaihim Jadi jangan dibaca sawaun alaihim anzartahum. Jadi jangan diringankan, jangan dimudahkan membacanya. Baca dengan jelas. Anzartahum. Baca jelas. Ya. Jadi jangan diringankan, jangan dimudahkan bacaannya. Apalagi contohnya? Surah Al-Baqarah aja, surah Al-Baqarah. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala Jadi wa ala absarihim. Jadi jangan khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim. Jadi hamzahnya enggak jelas. Ya, jadi harus dibaca dengan jelas semua. Itu hamzah ya. Dari mana dia? Dari sini. Dari pangkal kerongkongan sini, dari pangkal kerongkongan. Ya. Kemudian ha ini biasa saja. Ha. Jangan kayak gitu. Ya, biasa saja. Jadi bacanya pun i. Jadi bukan dina, bukan. Ya. Bukan dari sini, bukan dari dada, dari sini saja. Dinas gitu ya. Jadi jangan lagi nggak ada ya. Makhraj huruf nggak ada. Yang ada apa? Ha, biasa saja. Ha. Kemudian yang banyak kekeliruan kita membaca huruf H itu di samping tadi terlalu ditekan tadi. Kekeliruan yang kedua adalah ketika waqaf pada huruf H. Bagaimana? Cari contohnya, waqaf pada huruf H. Al-Qari'ah. Jadi harus jelas hanya Al-Qari'ah. Qari'ah. Gitu. Harus dijelaskan hanya. Wa ma adraka mal qari'ah. Ya, jadi dibaca jelas. Satu lagi yang ada H, itu tamar butoh, yang betul-betul H. Apa? Faman wa amma man khaffat mawazinu. Jadi baca nu, jelaskan hanya. Fahuwa fi 'ishatin radiyah. Dibaca hanya dengan jelas ya. Jangan nanggung-nanggung. Kemudian ha. Nah, ini yang banyak juga salah. Ha itu harus sampai pedas. Ha. Coba. Ha. Ini harus begitu ya. Jangan disamakan dengan H. Ya, harus dibedakan antara H dengan H, harus dibedakan. Sama juga dengan Ain.
Ya, a. Kita bacanya a. Jangan dibaca a. Ya, harus dibaca a. Kemudian ghain, gha, ri, ru. Kalau gha itu udah di ujung kerongkongan yang sudah dekat dengan lidah, ya, gha. Kemudian ini yang gue bilang kemarin tuh, yang jadi nggak ada menyebutnya. Jadi bukan kha, bukan. Ya, dia cukup gini cara artinya, dia halus lebih. Kalau kita bayangkan sama kayak huruf gha gitu. Jadi bukan bukan bergetar-getar, enggak. Ya, dia biasa saja. Jadi gimana? Kha. Dia sikit saja. Kha. Ya. Jadi jangan sampai terasa sakit apa itu? Pangkal lidah itu sampai bukan gitu. Ya. Jadi bukan enggak gitu. Dia sedikit saja. Contoh makharijul, jadi bukan sampai kayak muntah dia kan gitu. Enggak ya. Dia sedikit aja makharij, akhi. Ya, jadi bukan akhi gitu. Ya. Lanjut, min aina makhrajul qafi wal kaf? Dari mana makhraj qaf dan kaf? Min aqsal lisani ma'a ma fawqahu minal hanakil a'la. Lakinil kafu asfalu minal qafi biqalilin. Dari mana makhrajnya qaf dan kaf? Min aqsal lisan. Aqsa itu pangkal, dari pangkal lisan. Ya, lisan yang paling dalam. Ma'ama fauqahu, dengan apa beserta. Ma fauqahu, apa yang di atasnya, di atas pangkal lisan itu. Apa yang ada di atas pangkal lisan? Minal hanakil a'la, dari hanakil a'la. Hanakil a'la itu apa? Langit-langit. Hanakil a'la itu langit-langit. Lakinil kaf, akan tetapi kaf asfalu minal qaf, lebih rendah dari qaf. Biqalilin, sedikit. Maksud lebih rendah itu lebih ke depan. Kalau qa di dalam, qa di dalam. Kalau ka itu agak ke depan sedikit. Ka. Coba qa. Ingat, bukan sampai ke dalam. Jangan baca enggak gitu. Dia sedikit saja. Coba qi, ku. Oke, itu qaf ya. Baru ka, ki, ku. Oke. Min aina makhrajul jimi wasyini wal ya? Dari mana makhraj jim, shin dan ya? Mana makhrajnya? 3 huruf ya. Min wasatil lisani ma'a ma yuhadihi min wasatil hanakil a'la. Dari tengah lisan, wasat itu tengah. Dari tengah lisan beserta apa yang mengiringinya dari hanakil a'la, wasatil hanakil a'la, tengah-tengah langit-langit. Ya. Jadi tengah lidah dengan tengah langit-langit gitu ya. Ya. Contoh ja. Jadi makanya dia agak melebar lidah kita. Ja. Ya, coba ja. Jadi bukan ja, ya, bukan ja, tapi agak sedikit ja. Coba ja. Ji. Ju. Ja, ji, ju. Aj. Buruj. Kemudian shin.
Coba sya. Bibir nggak ikut ke depan ya. Jangan sya. Ya. Bibir tetap normal. Sya. Si. Shu. Nah, kalau shu karena dia dhammah baru bibirnya ikut. Shu. Coba ulangi lagi. Sya. Si. Shu. Ash. Ya. Minasyaitani. Oke, kemudian apalagi ya. Kalau ya ini oke lah. Ya. Nah, biasa ya. You. I. Min aina makhrajud dhadi? Dari mana makhraj dhad? Ya. Min afatil lisanil aisar. Dari tepi-tepi. Hafah. Dari tepi-tepi lidah al-aisar yang sebelah kiri. Wa huwa katsir, dan dianya banyak. Awil aiman, atau tepi-tepi sebelah kanan. Wa huwa qalil, dan dianya sedikit. Jadi boleh tepi lidah sebelah kanan, boleh tepi lidah sebelah kiri. Tepi lidah ya, yang disebut dengan hafah. Hafah itu ini lidah. Tengok, ini lidah. Aqsa tadi di sini, di pangkal. Wasat di tengah. Kalau hafah di sini, ini disebut dengan hafah. Hafatil lisan, kiri dan kanan. Ini tepi-tepi di sini. Ini hafah namanya, hafatul lisan. Au minhuma, atau dari keduanya, wa huwa aqal, dan dianya paling sedikit. Mustatilan ila ma yalil aqras, memanjang sampai mengiringi aqras. Aqras itu apa namanya ini? Geraham. Ya, aqras itu geraham. Jadi hafatil lisan kita letakkan di aqras. Jadi kita bacanya lidah kita agak mereng sedikit. Bo gitu. Di. Ya, coba do, di, du, lagi do, di, du. Huruf dot ini termasuk huruf yang paling susah untuk menyebutkannya. Bahkan bahasa Arab itu disebut dengan lughatud dot. Ya, bahasa Arab itu disebut dengan lughatud dad. Kenapa? Karena saking susahnya menyebutkannya. Dan orang yang paling fasih menyebutkan huruf dad itu adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lanjut. Min aina makhrajul lami wan nuni wal ra? Dari mana makhraj lam, nun dan ra? Ya, 3 huruf ya. Min awwali hafatil lisan ma'a ma yalihi minal hanakil a'la. Dari awal tepi lidah, berarti sudah di ujung ini. Hafah tepi tapi sudah ke ujung-ujungnya. Ma'a ma yalihi, beserta apa yang mengiringinya, minal hanakil a'la, dari langit-langit. Lakinil mu'tamadu fil lami, akan tetapi yang mu'tamad, ya, yang menjadi pegangan pada makhraj huruf lam, anna makhrajaha, bahwasannya makhrajnya, makhraj lam itu adna minad dad, lebih apa ya, lebih rendah, lebih di ujung daripada huruf dad. Wan nunu tahtal lam biqalil, dan nun di bawah lam sedikit. Wal ra'u tuqaribun nun, dan ra berdekatan dengan nun, ya. Jadi masih terasa kalau bilang la, itu tepi lidah kita itu masih kena ke langit-langit, ya. Tepinya itu tepi yang sini, ya. Dia akan agak melebar, naik ke atasnya agak melebar dia. La, coba. La, li, lu, al, ya. Jadi bacanya
alhamdu. Ya. Kemudian apa lagi tadi? Nun, ya sama, nun. Itu tepi lidah kita semuanya itu kena hanakil a'la. Na, coba. Na. Ni. Nu. An. Ya, kalau dia nun baris sukun ada gunnahnya sedikit. Kemudian ra. Coba ra. Ri. Ru. Au. Min aina makhrajut ta'i wad dali wat ta'i? Dari mana makhraj ta, dal dan ta? Min tarfil lisani min fawqin wa min baini thanaya al-ulya. Dari taraf. Kalau taraf berarti ujung. Tadi hafah. Kalau hafah mana? Tepi. Itu hafah. Kalau taraf ujung. Ya, jadi ada 4 sebutan. Pertama tadi aqsal lisan, pangkal. Baru wasatul lisan, pertengahan lisan. Baru hafatul lisan, tepi lisan. Baru taraful lisan. Taraful itu berarti ujung. Nah, huruf ta, dal dan ta itu adalah min tarafil lisan, dari ujung lidah. Min fawqin, dari atas. Wa min baini thanayal ulya, dan dari thanaya al-ulya, di antara thanaya al-ulya. Thanaya itu apa namanya ini? Bukan. Thanaya itu gigi yang depan itu namanya thanaya. Apa itu namanya? Gigi apa itu? Gigi seri, yang di depan ya. Nah, jadi makhraj huruf ta, dal dengan ta itu ujung lidah ya, kita letakkan ke atas. Ujung lidahnya ini bukan pas ujungnya, agak ke atas sedikit sini. Ya, agak ke atasnya sedikit. Ya. Kemudian kita letakkan di ma baina thanayal ulya, di antara thanaya. Berarti di belakang gigi seri itu. Ya. Berdekatan dengan lisah. Apa itu lisah? Gusi. Nah, ya. Jadi kita letakkan di sini. Jadi bunyinya to. Coba. To. Ti. Tu. Jadi terasa lidah kita itu menyentuh gigi seri yang di depan. Ya, apalagi yang keluar dari situ? Da. Jadi makanya beliau bilang kemarin, menyebutkan huruf dal itu dia berbeda dengan d. Kalau d dia ke langit-langit. Ya kan? Dari mana? Dari tadi. Duduk. Itu ada kena gigi? Gak ada. Kalau huruf dal dia di ujung. Da di du. Coba da. Letakkan ujung lidah itu di thanayal ulya. Da. Coba da. Di. Du. Ya, jadi dia kayak orang-orang celak sedikit ya. Duduk gitu. Ya. Jadi bukan duduk, tapi dia kayak orang apa namanya? Kayak orang lidahnya nggak sampai gitu. Dia nyebutnya duduk. Kira-kira kayak gitu. Dadidu. Ya. Dadidu. Contoh, apa contohnya? Wa min syarri hasidin din. Jadi bukan hasidin, bukan ya, hasidin din, kena ke gigi kita. Wa min syarri hasidin idza hasad. Ya.
Apa lagi? La a'budu du. La a'budu ma. Coba. La, ulangi. La a'budu ma ta'budu. Terus wala antum abidu. Coba ulangi. Wala antum tapi jangan bersangatan kalian. Maksud bersangatan itu jadi abidu, nggak gitu pula ya. Jadi jangan nanti abidu nama a'bud, nggak gitu juga. Sikit aja abidu, du gitu ya. Oke, coba da, di, du. Kemudian apa lagi? Ta, ti, tu. Jadi kalau kita rasakan sama itu tempatnya. Tempat huruf dal dengan tempat huruf ta sama tempatnya. Ta, po, dal itu tempatnya sama. Jadi kalau kita baca dal itu ke langit-langit, da, di, du udah berbeda dia. Sedangkan yang 3 huruf ini tempatnya di satu tempat, makhrajnya itu satu, yaitu tarafil lisan min fawqin wa min ba'init tsanaya ulya. Lanjut. Min aina makhrajus shadi waz zai was sin? Dari mana makhraj shad, zai dan sin? Min tarafil lisani, dari ujung lisan, wa min bainit tsanaya sufla wal ulya, dan di antara gigi seri bagian bawah ya, bagian bawah, sanaya gigi bagian depan tapi bawah, wal ulya dan depan dan atas, bawah dan atas. Maksudnya di sini dia enggak kena gigi yang bagian depan ini dan enggak kena bagian bawah dan bagian depan, enggak kena dia. Jadi sa, coba sa, si, su, as, ada kena gigi? Enggak ada kan? As. Jadi sa, si, su. Coba. Sa, si, su. As. Apa lagi? Za, zi, zu. Az. So. Nah, kalau so dia termasuk huruf isti'la ya kan? Jadi kita harus angkat pangkal lidahnya. So. Lagi so, si, su, as. Lanjut. Min aina makhrajul dha'i wal dhali wal tha'i? Dari mana makhraj dha, dzal dan ta? Ya, sama tempatnya juga. Min tarafil lisan, dari ujung lisan. Ma'a atrafit tsanayal ulya, dengan ujung gigi sebelah atas, gigi depan sebelah atas. Jadi kita letakkan tarafil lisan, ujung lidah kita di mana? Di bawah gigi sebelah atas. Di bawah gigi sebelah atas, gigi atas kita. Keluarkan lidah kita gitu. Jadi kalau huruf wa, gini lidahnya keluar. Allah. Coba. Allah. Allah. Li. Lu. Jadi lidahnya keluar. Hati-hati dengan huruf za. Jangan nanti dia sama. Ya. Mahzura dengan mahzura itu berbeda. Ya, kalau mahzura itu artinya dengan huruf dha, mahzur. Kalau mahzur itu lain lagi. Ya. Jadi harus dibedakan. Kalau za dia tipis. Za.
Coba. Za. Za. Li. Zu. Alladzi. Alladzina idza. Jadi dia dibaca ringan ya. Sa, gitu juga. Sa. Coba. Sa. Si. Su. Sa. Si. Su. As. Oke, lanjut. Min aina makhrajul fa'i, dari mana makhraj huruf fa? Min batni syafah, dari perut bibir. Ma'a atrafis thanayal ulya, bersama ujung gigi atas. Jadi kita bacanya bibir, perut bibir. Ini perut bibir bawah. Letakkan di bawah gigi atas. Af. Jadi fa. Coba. Fa. Fi. Fu. Af. Ya, jadi betul-betul lengket dia ke bawah gigi atas. Menyebutkannya bibir kita lengket. Fa. Coba. Fa. Fi. Fu. Af. Afwaja. Oke. Min aina makhrajul wawi wal ba'i wal mimi, dari mana makhraj huruf waw, ba dan mim? Min baini syafataini, di antara dua bibir. Lakin, akan tetapi, bil fitahihima, dengan membuka keduanya, fil wawi, pada huruf waw. Jadi wa, dibuka aja bibir itu. Wa, wi, wu. Coba. Wa, wi, wu. Ulangi. Wa, wi, wu. Au. Waqtibaqihima fil ba'i wal mimi, dan intibaq. Intibaq itu dirapatkan dulu. Jadi ba, ma, dirapatkan, intibaq dulu dia, dikatupkan dulu. Ya, jadi ba, bi, bu, ab, ba, bi, bu, ab, ma, mi, mu, am. Ya, jadi wa makhrajul ghunnati, dan makhraj ghunnah taqaddama fi ta'rifil ghunnah, telah terdahulu pada ta'rif ghunnah, yaitu minal khayshumi, dari khayshum. Ghunnah itu dengung ya. Jadi contohnya thumma inna. Contohnya dia dari khayshum. Kalau kita tutup apa kita ini, hidung kita, dia nggak bunyi ya. Inna, kalau kita tutup nggak hidup lagi, nggak berbunyi. Nah, itulah tandanya dia dari khayshum ya, dari khayshum. Satu lagi, kalau menyebutkan yang gunnah ini, bibirnya terutama mim, jangan digerak-gerakkan bibirnya. Ya, ini terkadang gitu, enggak ya, biar aja thumma gitu, nggak usah digerak-gerakkan bibirnya. Ya, thumma ma gitu ya. Jadi jangan digerak-gerakkan bibir. Lanjut, kaifa yu'rafu makhrajul harfi? Bagaimana diketahui tempat keluar huruf? Kayak mana caranya kita tahu di mana makhrajnya? Kayak mana kita tahunya? Idza aradta ma'rifata makhrajil harfi fasakkinhu. Apabila kamu mau mengetahui, idza aradta, apabila kamu mau mengetahui ma'rifata mengetahui makhrajil harfi, tempat keluar huruf, fasakkinhu, maka sukunkanlah dia, huruf itu sukunkan. Wa adkhil alaihi hamzatal wasli,
Dan masukkan ke atasnya, atas huruf itu hamzah, hamzah wasal. Wasli, wasli ya. Wasli ilaihi, dan dengarkan kepadanya. Fahaitsu qata'as saut, maka di mana terputusnya suara, fil fammi, di mulut, fadzalika makhrajuhu, maka disitulah makhrajnya. Oke, contoh kita mau tahu makhrajnya mim. Buat mim baris sukun, tambah di awalnya hamzah. Contoh kita baca am. Di mana berhentinya? Am. Bibir. Berarti makhraj huruf mim di mana? Di bibir. Am. Ya. Fa, kita sukunkan fa, tambah hamzah di awalnya. Af. Di mana berhentinya? Bibir dengan bawa gigi. Af. Berarti itulah makhrajnya. Apalagi? Ta, contohnya. Ta, coba matikan ta. Tambah hamzah di awalnya. Oke. At. Di mana? Makhrajnya di mana? At. Hah? Ujung lidah. Itu dulu, ujung lidah, baru di belakang gigi seri, gigi depan kita. At. At. Jadi cara mengetahuinya begitu. Sukunkan hurufnya, baru tambah hamzah di awalnya. Di mana berhenti bunyi, disitulah makhrajnya. Lanjut. Habis tentang makhraj. Ya, habis tentang makhraj. Jadi ini kita baca cepat-cepat ya. Targetnya besok kita khatamkan ya. Besok insyaallah kita khatamkan. Fi kam mawdi'in yaskutul qari'u ala ba'dil kalimati saktatan latifatan. Pada berapa tempat berhenti qari, ya qari itu yang baca Al-Qur'an, ala ba'dil kalimati, pada sebahagian kalimat, saktatan latifatan, berhenti yang ringan, yang lembut. Maksudnya berhentinya itu berhenti sebentar saja. Yaskutul qari'u ala riwayati Hafsin fi arba'ati mawadhi'a. Berhenti qari dalam riwayat Hafs, kita riwayatnya riwayat Hafs ya. Itu pada 4 tempat. Ahaduha, yang pertama, fil kahfi, pada surah Al-Kahfi, inda qawlihi ta'ala, ya, di sisi firman Allah Ta'ala, iwaja. Coba apa ini itu? Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman. Jadi cara baca sakta. Oke, cara baca sakta. Alhamdulillahilladzi wa lam yaj'al lahu walam yaj'al lahu iwaja, baru qayyiman. Oke, cara baca saktah itu, ini dia dibaca saktah kalau disambung ya. Kalau tidak disambung dia tidak saktah. Kalau nggak disambung dia nggak saktah. Coba tengok Al-Qur'annya dulu, buka Al-Qur'annya dulu. Ya. Ayo cepat. Sudah? Ada tanda saktah di situ. Di sebahagian Al-Qur'an mungkin hanya sin saja di atasnya. Ya, sebahagian lagi ditulis saktah. Memang ditulis saktah. Ya. Nah, saktah ini, yang 4 ini itu disebut dengan saktah wajib. Saktah wajibah. Al-wajibah. Saktah yang wajib. Ya. Dia wajib berhenti. Nah, saktah itu terjadi, ingat, saktah itu terjadi kalau kita bacanya sambung.
Kalau tidak kita sambung, enggak terjadi sakta. Ya. Kita bacanya sambung. Kalau enggak sambung, enggak terjadi sakta. Oke. Ini kalau kita baca tidak sambung, berarti kita berhenti di sini. Oke, coba kita baca dulu. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Berhenti. Ya, baru qayyiman liyundira ba'san syadida. Oke, sudah. Itu berhenti. Bacanya kayak gitu boleh? Boleh, tidak mengapa. Ini sekiranya kita bacanya mau sambung, wasal, kita baca sambung, maka wajib kita baca sakta. Kalau kita baca sambung, maka wajib dibaca sakta. Coba baca lagi dari awal, tarik nafas biar cukup. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al kayak gitu bacanya. Walam yaj'al lahu iwaja qayyiman liyundira ba'san syadida. Jadi iwaja qayyiman, berhenti langsung sambung. Berhentinya enggak mengambil nafas. Ya, berhentinya tidak mengambil nafas. Itu yang disebut tadi dengan saktatan latifatan. Berhenti yang lembut, sedikit saja. Ya. Jadi walam yaj'al lahu iwaja qayyiman liyundira ba'san syadida. Coba dari walam saja. Walam yaj'al lahu iwaja qayyiman liyundira ba'san syadida. Oke, sudah bisa. Jadi pada surah Al-Kahfi ini terjadi sakta kalau dibaca sambung. Ya, kalau kita sambung hukumnya wajib dibaca sakta. Kalau enggak disambung kita wakaf boleh? Boleh. Bacanya kalau wakaf normal, enggak ada perubahan. Ats-tsaniyatu yang kedua fi Yasin, pada surah Yasin, inda qaulihi ta'ala, di sisi firman Allah Ta'ala, mimmarqadina. Coba buka surah Yasin ayat 52. Ayo cepat. Surah Yasin ayat 52. Ini kita baca sebulan sekali Yasin, jangan salah bacanya. Apa ayatnya? Qalu ya wailana man ba'athana min marqadina. Oke, di atas kata marqadina itu sebenarnya ada tanda waqaf. Di sebahagian di sebahagian mushaf waqafnya waqaf yang kayak ini. Ya. Atau yang shad, qaf atau shad. Hah? Ada juga. Berarti langsung sakta saja di situ. Langsung sakta saja. Enggak ada tanda waqaf kayak gini. Atau waqaf yang begini. Enggak ada. Enggak ada yang punya tanda kayak gitu. Hah? Ada, siapa yang ada tandanya? Ada? Siapa yang ada tandanya di situ? Selain tulisan sakta. Kalau sakta itu ada sakta ya. Di sebahagian mushaf itu ada tanda waqaf di situ. Ya, ada tanda waqaf. Entah waqaf ini lupa atau waqaf jim. Ya. Ragu bu ya, entah qaf entah jim. Ada tanda waqafnya. Ada waqafnya itu tandanya. Ada, mana? Ya, qaf. Ini ya.
Ada tanda wakafnya kan? Nah, ya. Jadi itu menunjukkan kalau kita wakaf di situ boleh. Jadi kalau wakaf, caranya wakaf ya biasa normal. Coba baca dari awal. Qalu ya wailana man ba'atsana min marqadina. Berhenti, normal. Baru hada itu kalau wakaf. Kalau kita bacanya sambung wasal, maka terjadilah hukum sakta. Jadi bacaannya saktanya wajib sakta. Jadi cara bacanya qalu ya wailana man ba'atsana min marqadina hadza ma wa'ada ar-rahman. Jadi min marqadina hadza, berhenti sebentar, saktatan latifatan. Jadi min marqadina hadza ma wa'ada ar-rahman. Coba baca. Qalu pada na di sini saktatan latifatan. Itu kalau kita baca wasal. Kalau kita bacanya waqaf normal, nggak ada masalah. Ya, berhenti saja di situ. Qalu ya wailana qalu ya wailana man ba'atsana min marqadina. Berhenti, ambil nafas. Hadza ma wa'ada ar-rahman wa sadaqal mursalun. Gak apa-apa, boleh ya. Yang harus sakta, wajib dibaca sakta kalau baca disambung. Ats-tsalitsatu fil qiyamati. Yang ketiga pada surah Al-Qiyamah, inda qaulihi ta'ala, di sisi firman Allah Ta'ala, wa qila man raqa. Kalau ini wajib sakta, nggak boleh berhenti, nggak ada pilihan berhenti, nggak ada pilihan wakaf, wajib dibaca sakta. Ya, tengok surah Al-Qiyamah, nampak? Ayat 27. Ya, coba baca. Wa qila man raqa. Ya. Jadi bacanya wa qila man raqa. Coba. Harus berhenti, nggak boleh bersambung, nggak boleh waqilaman raqa, nggak boleh, harus berhenti. Waqilaman raqa, harus ada berhentinya, ya. Tapi nggak bernafas. Coba. Waqilaman raqa. Ulangi lagi. Waqilaman raqa. Oke, ini nggak boleh wakaf ya, nggak boleh wakaf, harus disambung. Ar-rabi'atu yang keempat sama, yang keempat ini juga wajib disambung, nggak boleh wakaf. Yang boleh wakaf hanya 1 dan 2 ini saja. Ini boleh wakaf. Kalau wakaf bacanya normal, kalau wasal baru hukumnya sakta. Nomor 3 nggak boleh wakaf. Nomor 4 begitu juga. Itu ada pada fi Al-Mutaffifin, pada surah Al-Mutaffifin, inda qaulihi ta'ala, ya, di sisi firman Allah Ta'ala, kallabal. Wana. Ini juga sakta. Di sini wajib, saktahnya wajib. Jadi bagaimana cara bacanya?
harus berhenti ya, tapi nggak boleh ngambil nafas. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yak. Jadi diambil berhenti saktatan latifatan, berhenti dengan lembut. Ya, nggak boleh disambung. Kalla barrana nggak boleh, atau kalla balrana nggak boleh. Dia harus ada berhenti sejenak. Saktatan latifatan, saktah yang ringan. Ya. Lanjut, fayaqifu 'alaihal qari, maka berhenti atasnya, atas saktah ini, ya, berhenti atasnya sang pembaca min ghairi an yatanaffas, dengan tanpa bernafas, nggak boleh ngambil nafas. Contoh tadi, qalu ya wailana mimma qalu ya wailana man ba'athana min marqadina. Hada, ngambil nafas nggak boleh. Kalau dia saktah tidak boleh mengambil nafas. Min ghairi an yatanaffas, nggak boleh bernafas. Thumma yaqra'ul kalimatal lati ba'daha. Setelah dia berhenti, kemudian dia membaca kalimat yang ada sesudahnya. Ya, jadi kalla bal rana, kalla bal berhenti, rana, ya. Wa qila man raqa. Jadi berhenti tanpa bernafas. Yang empat ini disebut dengan saktah wajib. Baru nanti ada lagi namanya saktah jaiz. Ada namanya apa? Saktah jaiz. Berarti saktah jaiz itu ya boleh kita saktah, boleh enggak saktah. Itu pada surah Ma'auna anni Al-Ahqaf. Surah Al-Ahqaf. Tengok surah Al-Ahqaf. Tengok surah Al-Ahqaf. Ayat berapa itu? 20 ya. Berapa? Coba. Ma aghna anni maliyah halaka anni sultaniyah. Ya, apa ini? Enggak ada al-haqqah. Al-haqqah, ya al-haqqah, bukan al-haqqah. Ya, al-haqqah. Coba tengok al-haqqah. Sudah? Ada? Ayat berapa? Ayat 28 ya. Ayat 28. Surah Al-Haqqah ayat 28. Ma aghna anni maliyah. Berarti ayat 28. Oke. Di sebahagian Al-Qur'an itu ada tanda saktah juga di situ. Tanda sin. Tapi di sebahagian enggak pakai. Di situ ada yang pakai tanda saktah? Hah? Mana ada? Ya, itu siapa ada ya? Berarti pakai Mushaf Madinah itu biasanya. Iya, kalau Mushaf Madinah biasanya ada. Yang lain ada? Enggak ada. Ya, berarti Indonesia. Ya, oke, ini namanya, dengar. Ini namanya saktah jaiz. Boleh dibaca saktah, boleh dibaca tidak. Kalau syarat dibaca saktah tadi bagaimana? Harus disambung. Jadi apa makna saktah jaiz itu? Berarti nggak mesti dia saktah. Kalau saktah contoh bacaan saktah ya. Ma aghna anni maliyah halaka anni sultaniyah. Jadi maliyah halaka anni gitu. Berhenti lalu sambung lagi.
Itu baca saktah. Kita baca sambung. Nah, hukum saktahnya jaiz. Berarti kalau kita nggak saktah boleh juga. Kalau nggak saktah, bagaimana cara bacanya? Hukumnya apa? Hukumnya apa di sini kalau nggak saktah? Baca sambung. Apa hukumnya? Hah? Ini maliyah halaka ini. Kalau tadi baca sambung, satu saktah, boleh. Cara bacanya maliyah halaka anni, ya. Tapi boleh juga enggak saktah. Apa hukumnya di sini? Idgham mutamatsil, ya. Namanya idgham mutamatsil. Kenapa mutamatsil? Ha jumpa dengan ha. Jadi bacanya bagaimana? Ma aghna anni maliyah halaka, maliyah halaka. Jadi ha yang kedua di sini seolah-olah ada tasydid, ya. Jadi maliyah halaka anni. Jadi boleh dengan dua cara. Boleh bacanya saktah, boleh bacanya idgham mutamatsil. Oke? Sudah? Habis. Jadi insya Allah ini tinggal 1 halaman setengah lagi. Itu kita akan khatamkan besok sore. Ya, insya Allah besok sore kita khatamkan sebelum asar, sama kayak gini juga sebelum asar insya Allah, ya. Oke, sampai di sini saja. Terima kasih. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.